Halo, selamat pagi, guys. Ada seseorang, sebut saja namanya Tato, guys. Tato ini adalah seorang sopir mobil pickup. Dia itu biasanya menarik angkutan sayur dan buah-buahan. Tato ini seorang duda beranak satu, guys. Usianya sekitar 37 tahun. Pernikahan dia itu gagal karena dia pernah selingkuh, guys. Suatu ketika, malam itu dia pulang dari kota Malang. Dia itu melewati jalan yang sepi, guys. Di pinggir-pinggirnya terdapat pohon-pohon pinus. Dia habis mengantarkan bibit duren. Ketika mobil sedang berjalan, guys, tiba-tiba dia itu dicegat oleh dua orang bapak-bapak separuh baya. Dia pun panik, guys, karena khawatir kalau itu adalah begal. Apalagi dia itu sedang sendirian di mobil. Dia bingung, guys, antara harus melanjutkan mobil atau bagaimana. Tapi dugaannya itu ternyata salah, guys. Bapak-bapak itu berteriak sambil menggedor kaca pintu mobil pickupnya. Tolong, tolong mas, tolong anak saya. Dia mau melahirkan. Tolong antarkan ke rumah sakit terdekat. Sebenarnya, Tato ini masih agak ragu, guys. Dia itu masih takut. Tiba-tiba, guys, muncullah seorang emak-emak yang lagi nangis. Emak-emak itu lalu berkata kalau anaknya mengalami pendarahan hebat. Mendengar itu, Tato langsung keluar, guys, dan segera membantu untuk mengangkat wanita hamil tersebut yang memang sudah pendarahan luar biasa saat itu. Ada dua orang bapak-bapak dan ibu serta satu bidan desa yang turut serta mengantarkan orang hamil itu. Sebenarnya, sebelum mencegat mobil Tato, wanita yang mau melahirkan tersebut dibawa ke puskesmas. Namun, karena alat di sana tidak memadai, maka harus dibawa ke rumah sakit, guys. Akhirnya setelah mereka semua naik ke atas mobil, Tato lalu ngebut mobilnya, guys, agar cepat-cepat bisa menemukan rumah sakit terdekat. Tidak beberapa lama, tiba-tiba Tato mendengar suara ketukan dari mobil kepala pickupnya, guys. Dia melihat ke kaca spion. Ternyata si bapak-bapak itu menyuruh dia berhenti. Saat berhenti, si bapak itu menemui Tato ke depan. Mas, kita pulang lagi saja. Anak saya sudah tidak tertolong, mas. Hanya bayinya saja yang bisa kita selamatkan. Ucapnya, guys, sambil bergetar menahan nangis. Tato menduga dia itu adalah ayah dari wanita hamil itu. Tapi dalam hati Tato bertanya, lah terus suaminya kemana? Soalnya dua bapak-bapak itu tadi usianya itu hampir sama, guys. Sedangkan wanita hamil itu usianya masih muda. Dengan lemes dan perasaan kecewa karena tidak bisa berbuat apa-apa, guys, Tato kembali membawa mereka ke rumahnya. Yang semakin bikin panik, guys, bayinya itulah kok tidak nangis, guys. Di dalam perjalanan, Tato teringat anak laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun. Sudah 2 minggu dia belum menengoknya, guys. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di rumah wanita itu. Setelah sampai, Tato membantu menurunkan jasad wanita hamil ini. Dia melihat wajahnya, guys, pucat, guys. Lagi-lagi, dia teringat saat momen mantan istrinya melahirkan. Dia tidak menemaninya, guys. Dia malah asik berlibur sama selingkuhannya. Hatinya terasa perih, guys, karena merasa bersalah. Setelah selesai membantu, Tato pun akhirnya kembali pulang. Karena sampai di rumah sudah dini hari, dia langsung tidur, guys. Karena merasa sangat capek sekali waktu itu. Dia lupa tidak membersihkan darah yang tersisa di mobil
bekas wanita yang meninggal semalam. Sejak saat itu, guys, dia merasakan banyak sekali keanehan. Dia merasa selalu diikuti jika malam. Saat berkendara, dia merasa seperti membawa muatan yang sangat berat. Padahal, guys, mobilnya itu kosong, tidak membawa apapun loh. Terus, jika malam, guys, dia sering mendengar wanita nangis di mobilnya itu. Kadang-kadang mobilnya itu nyala sendiri malam-malam. Klaksonnya tiba-tiba bunyi. Sungguh benar-benar sangat aneh, guys. Kalau dia habis ngangkut malam-malam, kadang dia melihat wajah wanita pucat dari kaca spion. Benar-benar bikin panik, guys. Salah saya ini apa ya? Tato sering bertanya seperti itu kepada dirinya sendiri. Karena Tato merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa terhadap hantu itu, guys. Suatu ketika karena terkejut, dia itu pernah hampir kecelakaan. Hal yang paling sering dia alami adalah dia itu sering mendengar suara tangisan wanita yang begitu memilukan hati. Sehingga, guys, pada suatu malam, Tato itu bermimpi bertemu dengan wanita yang meninggal itu. Dia seperti melihat kilas balik kehidupan wanita itu. Dia melihat kalau suaminya itu berselingkuh dengan wanita lain. Lalu wanita itu meminta tolong kepada Tato agar anaknya diurus oleh ayah dan ibunya saja. Mimpi itu, guys, terasa sangat nyata. Sampai akhirnya Tato itu terbangun dengan matanya yang basah. Nangis, guys. Dia seperti merasakan kepedihan hati wanita itu. Pada hari itu juga, guys, Tato langsung mendatangi kedua orang tua wanita tersebut. Tapi dia tidak menemukan bayi itu. Bu, Pak, bayi mbaknya di mana? Ada di rumah bapaknya, Mas, ucap Pak Hasan, orang tua wanita itu. Ada apa ya, Mas? Pelan-pelan Tato menceritakan mimpinya semalam, serta gangguan-gangguan yang sering dia alami selama ini, guys. Pak Hasan dan istrinya hanya ngangguk-ngangguk saja, seperti memang benar kalau suami dari almarhum putrinya itu selingkuh, guys. Diperkuat lagi, saat putrinya melahirkan itu loh, suaminya kok malah tidak ada. Sikap tenang dari Pak Hasan dan ibu ini lagi-lagi, guys, membuat Tato malu. Dia teringat lagi dengan mantan mertuanya. Akhirnya Pak Hasan meminta Tato untuk mengantarkan ke rumah menantunya itu. Pas mereka datang, menantunya itu sedang tidur. Anaknya yang nangis digendong oleh neneknya, guys. Hati Tato merasa iba melihat bayi mungil itu. Setelah menantunya itu bangun, Pak Hasan lalu bicara dengan tegas, guys. Din, Udin, Bapak akan membawa anak itu. Mulai saat ini, Ibu dan Bapak yang akan mengurus cucu kami. Silakan kamu melanjutkan hidup kamu sendiri. Bukannya kami tidak tahu dengan perbuatan kamu. Kami ini hanya bersabar. Tapi melihat cucu kami ditelantarkan, kami tidak bisa sesudah ibunya. Sekaranglah kok anaknya. Si Udin pun hanya bisa terdiam, guys, dan tidak berkutik. Setelah Pak Hasan mengambil cucunya itu, lalu mereka berziarah ke makam putrinya sambil membawa cucunya tersebut, guys. Di sana mereka lalu berdoa, guys. Di depan makam, Tato berkata dalam hatinya, terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya dari dosa besar yang pernah saya perbuat. Sekarang kamu bisa pergi dengan tenang. Anakmu aman sekarang. Saya sudah menjalankan amanahmu. Setelah kejadian itu, guys, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, guys, Tato tidak pernah lagi didatangi hantu wanita itu. Dan dia sekarang mulai memperbaiki kehidupannya, terutama dengan anaknya itu.
karena mantan istrinya sudah nikah lagi, guys. Dia sering mampir ke rumah Pak Hasan bila sedang ada kiriman barang ke kota Malang, hanya untuk sekedar menjenguk cucunya dan menjalin tali silaturahmi. Terima kasih, guys, sudah nonton kisah ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga dari kisah ini, guys.